Halo teman-teman, nama saya Marcelino Kristiandi, NIM saya 21K10023. Saya akan menjelaskan definisi dan alasan hukuman mati. Definisi hukuman mati adalah hukuman yang divonis oleh pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sedangkan alasan hukuman mati adalah dapat mengeliminasi ancaman kemanusiaan dan memberi efek ceria serta meningkatkan populasi good people dan menurunkan populasi bad people. Sedangkan untuk sejarah pelaksanaan hukuman mati adalah hukuman mati ini sudah diberlakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia dalam Undang-Undang Hammurabi sekitar tahun 1754. Beberapa peraturan di dalam undang-undang itu tidak saja mengancam hukuman mati bagi pelaku kejahatan, tetapi juga orang-orang yang dianggap lalai menjalankan tugasnya, sehingga berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Hal ini sesuai dengan hukum Taurat dalam kitab suci yang berbunyi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Hukuman mati tersebut dapat berupa cambuk, pancung, sengatan listrik, tembak mati, gantung, suntik mati, lamar gas, disalib, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri contohnya, pada tahun 1965, pada pemerintahan Soekarno dan Soeharto, ada 2,5 juta manusia dibunuh tanpa pengadilan yang resmi, hanya karena mereka diduga PKI. Hukuman ini sebenarnya dimanipulasi oleh penguasa saja. Menurut pendapat saya tidak setuju terhadap hukuman mati tersebut, karena ada risiko kita melangkahi Tuhan. Karena hukum Tuhan adalah belas kasih, rekonsiliasi, dan penebusan dosa. Kita bisa juga salah vonis, yaitu orang yang sudah dihukum mati, tetapi ternyata tidak bersalah. Menurut saya, yang berhak menghukum mati hanyalah Tuhan. Berarti salah kalau manusia bersikap seperti itu. Karena sifat manusia cenderung sering membuat keputusan yang suka berbuat jahat terhadap orang lain. Dampak dari hukuman mati menurut saya sangat banyak orang menjadi jahat karena adanya kebencian terhadap hukuman mati dan cenderung meniru untuk bisa saling membunuh. Dengan membunuh tidak berarti kejahatan manusia hilang begitu saja. Contohnya, pengedar narkoba. Walaupun para pengedar itu sudah dibunuh, tetapi narkoba itu tetap saja ada. Orang yang salah tidak harus dibunuh atau dieliminasi. Kalau kita membunuh, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan? Risiko salah vonis juga bisa terjadi dalam hukuman mati tersebut. Misalnya, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara yang tidak profesional. Hal ini juga melahirkan risiko kekerasan yang tinggi. Orang menganggap remeh orang lain. Hal ini sesuai dengan kitab yang diambil dari Matius 5 ayat 21 yang berisi, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Sekian dari saya, terima kasih.